Sebagai korban ini, bertarik dengan korban anak lagi membenamkan ke dalam air selama 4 detik. Penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi adegan kematian putra artis peran Tamara Tiasmara, Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante, 6, di kolam renang Taman Tirtasmas, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Pantauan Kompas.com di lokasi, penyidik menggunakan 2 boneka untuk menggantikan peran Dante dan anak perempuan Yuda Arfandi, 33, yakni MMA. Adapun, 2 boneka itu dibawa ke kolam renang orang dewasa yang kedalamannya mencapai 1,5 meter. Sembari menunggu polisi menyiapkan 2 boneka yang merupakan alat peraga itu, Yuda selaku tersangka berdiri di tepi kolam. Mengenakan baju tahanan berwarna oranye, pelaku memerhatikan para penyidik dengan tangan terborgol. Kemudian, polisi mengarahkan Yuda untuk jongkok di tepi kolam dan menghadap 2 boneka itu. Ia diinstruksikan untuk seolah-olah sedang memberi arahan kepada 2 boneka yang digunakan untuk menggantikan peran Dante dan MMA. Selanjutnya, penyidik mengarahkan pelaku untuk masuk ke dalam kolam renang dan melanjutkan adegan yang diklaim pelaku sebagai cara melatih berenang. Sebagai informasi, Yuda membenamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter pada 27 Januari 2024. Pelaku menenggelamkan Dante dengan memegang pinggang memakai kedua tangannya. Setiap kali korban hendak menggapai tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki dari korban untuk terus berenang. Akibat kejadian ini, sisa makanan dan buih keluar dari hidung serta mulut korban. Dokter menyatakan, Dante meninggal kehabisan oksigen karena tenggelam. Kini, tersangka telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Yuda dijerat pasal berlapis yakni pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 KUHP, dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Pemain sinetron Tamara Tiasmara ikut melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan Raden Adante Halif Pramudityo atau Dante di kolam renang di Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Mendiang Dante adalah anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Proses rekonstruksi dilakukan penyidik Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Yuda Arfandi, kekasih Tamara Tiasmara yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Dante, ikut dihadirkan di proses tersebut. Yuda Arfandi menjalani serangkaian peristiwa saat diduga menenggelamkan anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas di kolam renang. Tamara Tiasmara hadir memakai kaos krem garis hitam. Sedangkan Yuda Arfandi terlihat mengenakan baju oranye tahanan Polda Metro Jaya. Selama rekonstruksi dilakukan, Tamara Tiasmara terlihat ada di sisi kolam renang dan hanya berjarak 50 meter dengan Yuda Arfandi. Meski memakai kacamata hitam, Tamara Tiasmara terlihat menunjukkan raut wajah marah saat menyaksikan Yuda Arfandi memeragakan adegan menenggelamkan Dante dalam rekonstruksi. Tamara Tiasmara bahkan terlihat menangis. Sesekali ia mengusap pipinya dengan tisu saat melihat Yuda Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara Tiasmara terus melihat reka adegan yang dilakukan Yuda Arfandi. Tamara Tiasmara menyaksikan rekonstruksi adegan penenggelaman anaknya, Dante, 6, oleh kekasihnya, Yuda Arfandi. Tamara sempat bertemu dengan Yuda di kolam renang. Pantauan Detikcom di lokasi, Rabu, 28 Februari 2024, Tamara Tiasmara mengikuti jalannya rekonstruksi yang dilakukan tersangka Yuda. Sebelumnya, Tamara duduk-duduk dengan jarak sekitar 10 meter dari lokasi rekonstruksi. Tamara kemudian semakin dekat, menyaksikan dengan saksama reka ulang. Di akhir setelah rekonstruksi, Tamara Tiasmara berpapasan dengan Yuda. Emosi Tamara meluap kala berpapasan dengan Yuda. Dia menghardik Yuda dengan nada cukup tinggi.
"Jangan nyindir-nyindir mulu, keluarga bisanya cuma nyindir-nyindir doang," kata Tamara. Sementara itu, Yuda tak bereaksi. Dia pergi dikawal ketat aparat tim Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Sebagai informasi, rekonstruksi ini juga diikuti oleh simpatisan Yuda Arfandi. Mereka membentangkan spanduk berisi dukungan kepada Yuda Arfandi di kolam renang. "Tuhan akan menolongmu Yuda Arfandi. Biarkan saja orang menghujatmu. Kamu orang baik, kamu telah difitnah. Kami semua mendoakanmu. Semoga selamat dunia akhirat," demikian tulisan di spanduk. Dilihat Detikcom di lokasi, Rabu, 28 Februari 2024. Spanduk itu dibentangkan di rooftop kolam renang. Sejumlah orang berada di rooftop tersebut. Jakarta Polisi menggelar proses rekonstruksi atau reka adegan kasus kematian Dante, putra Tamara Tiasmara, yang diduga ditenggelamkan. Rekonstruksi digelar di kolam renang umum di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, tempat kejadian meninggalnya Dante, Rabu, 28 Februari 2024. Berdasarkan pantauan, Tamara Tiasmara turut hadir menyaksikan jalannya proses rekonstruksi. Dari proses ini ditemukan fakta bahwa tersangka Yuda Arfian sempat mengecek CCTV kolam renang melalui ponselnya. Hal itu diketahui dari ucapan Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra saat rekonstruksi untuk adegan 13. Yuda melakukan hal ini melalui situs web kolam renang sebelum pergi ke lokasi. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan ada dan di adegan 13 di mana posisinya menuju kolam renang, kata Wira. Ada satu adegan di mana tersangka tidak mengakui telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek apakah ada CCTV atau tidak, lanjutnya. Wira menyatakan bahwa bukti dari analisis digital menunjukkan bahwa Yuda benar-benar mengakses CCTV kolam renang saat dalam perjalanan menuju lokasi tersebut. Pada faktanya tersangka mengecek CCTV melalui browsing, ini telah dibuktikan dari analisis digital. Tersangka yang mengakses CCTV melalui handphone, ini berdasarkan analisis digital, kata Wira. Wira mengatakan, temuan ini dapat menjadi tambahan bukti untuk mendukung pasal 340 KUHP yang berkaitan dengan pembunuhan berencana. Rekonstruksi ini pun diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana korban ditenggelamkan hingga dibawa ke rumah sakit. Ini bisa diterapkan pasal 340 soal pembunuhan berencana. Rekonstruksi ini bisa memberikan gambaran sampai akhirnya korban masuk kolam renang sampai ditenggelamkan dan dibawa ke rumah sakit, ucap Wira.